Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bintang-bintang memenuhi langit ketika sinar bulan sedingin es tersebar dari atas. Itu membungkus seluruh wilayah gunung dengan lapisan cahaya perak yang samar. Itu menyebabkan wilayah itu tampak kabur dan misterius. Selain beberapa binatang sihir mencari makanan di pegunungan jauh di malam hari, kebanyakan dari mereka telah kembali ke rumah untuk tidur. Seluruh hutan menjadi sunyi saat itu. Itu adalah waktu yang lama sebelum raungan rendah perlahan ditransmisikan dari jauh sebelum akhirnya menyebar dan secara bertahap menghilang. Sosok hitam tiba-tiba diam-diam terbang melalui malam yang gelap gulita. Sepasang sayap besar mengepak sedikit mengangkat aliran udara kecil. Sosok manusia tiba-tiba muncul entah dari mana di atas pohon di luar lembah. Tatapannya bersinar ketika ia memandang bagian dalam gang gunung yang hitam pekat. Karena pertempuran yang ganas di siang hari, pintu masuk ke lembah gunung berantakan total. Kawah besar dan kecil menyebar dengan cara yang kacau. Xiaoyan tertawa lembut ketika dia menatap lembah gunung yang dalam. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, dan bayangan 7 warna segera keluar dari lengan bajunya. Akhirnya, itu dengan gembira dan berulang kali berputar di sekitar tubuh Xiaoyan. Suara mendesis keluar dari mulutnya tanpa henti. Sungguh ular kecil yang rakus. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat mata Heaven Swallowing Python menatap tajam ke cincin penyimpanannya. Dengan menjabat tangannya, sebotol Amethyst Lionbird Essence muncul di tangannya. Amethyst Lionbird Essence baru saja muncul ketika tubuh Heaven Swallowing Python dengan cepat menyerbu dengan cara seperti kilat. Mengambil keuntungan dari keadaan tidak siap Xiaoyan untuk melibatkan tubuh panjangnya dengan tangan dan botol Xiaoyan, Amethyst Lionbird Essence di dalam botol giok berkurang hampir sepertiga dengan satu aksi itu. Telapak tangan Xiaoyan menarik kepala surga menelan Python pergi sebelum dia buru-buru merebut kembali botol giok. Ketika dia melihat bahwa hanya ada sekitar 2/3 dari jumlah di dalamnya, dia tanpa sadar memukul mulutnya dengan sakit hati. Makan dari ular serakah ini semakin besar. Di masa lalu, beberapa tetes akan memuaskannya. Tapi sekarang, sebenarnya ingin minum sebanyak ini. Jika itu berlanjut dengan makan seperti ini, beberapa botol Amethyst Essence yang tersisa tidak akan cukup untuk dimakan. Ular kecil, kamu harus bertahan. Jangan biarkan wanita itu menelan jiwamu. Kalau tidak, aku takut kita berdua tidak akan memiliki akhir yang baik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setiap kali dia mengingat Ratu Medusa yang merupakan campuran dari penyihir dan kemarahan pembunuh, dia akan sakit kepala. Tentu saja siapapun yang memiliki perselisihan yang begitu rumit dengan Douzong yang sangat kuat, kemungkinan tidak akan terlalu bahagia. Ini khususnya kasus ketika orang yang sangat kuat ini adalah tipe yang memandang kehidupan manusia sebagai sampah. Membunuh seseorang pada dasarnya lebih mudah daripada membunuh seekor ayam padanya. Dia tidak merasakan beban sedikit pun ketika dia membunuh orang. Ini semua masalah di masa depan. Sekarang kamu sudah makan sampai kenyang. Kamu harus melakukan beberapa pekerjaan untukku. Jika Anda berani malas, Anda bisa melupakan makan Amethyst Essence di masa depan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menepuk kepala surga menelan Python saat dia membuang pikiran di hatinya saat dia berbicara sambil tertawa. Ancaman Xiaoyan jelas memiliki efek besar terhadap Heaven Swallowing Python.
Ular kecil ini dengan cepat menganggukkan kepalanya. Itu mengguncang ekornya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya 7 warna yang melintas di depan Xiaoyan. Kecepatannya menyebabkan Xiaoyan hanya bisa melihat beberapa sinar cahaya bolak-balik berlalu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan perlahan mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke udara dan diam-diam terbang menuju lembah gunung. Heaven Swallowing Piton berputar-putar di sekeliling tubuhnya dan melindunginya. Namun pada saat Xiaoyan hanya sekitar beberapa puluh meter dari pintu masuk lembah, skala surga menelan piton yang melayang di sekitarnya tiba-tiba menjadi vertikal. Suara mendesis yang agak tajam dikeluarkan dari mulutnya dan bergema di sepanjang pintu masuk lembah gunung ini. Hati Xiaoyan kaget ketika dia melihat tindakan Heaven Swallowing Piton. Dia buru-buru berhenti. Doqi dengan cepat mengalir dalam tubuhnya saat tatapannya menatap tajam ke lembah gunung yang dalam. Mengikuti arus waktu, sepasang lampu merah terang secara bertahap muncul dari dalam lembah gunung yang hitam pekat. Segera setelah itu, cahaya itu berangsur-angsur menjadi lebih besar sebelum sepasang bintik bercahaya merah terang berubah menjadi sepasang mata besar berwarna merah. Suara langkah kaki yang rendah bisa terdengar di bawah sinar bulan yang redup. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat kera iblis langit salju yang muncul di bawah sinar bulan. Bulu yang terakhir saat ini telah kembali menjadi warna putih salju. Selain itu, ki yang dipancarkan di permukaan tubuhnya juga jauh lebih lemah dibandingkan dengan siang hari. Jelas perasaan melemah setelah membangun garis keturunannya. Itu menyebabkannya mengalami kesulitan mencapai kondisi puncaknya. Ular dan kera saling memandang di bawah sinar bulan. Dua ki yang kuat berangsur-angsur naik. Di bawah tekanan dua kekuatan ini, Xiaoyan mengingat kekuatannya saat ini benar-benar merasakan asfiksia. Kekuatan spiritual yang tak terlihat naik dari cincin hitam gelap di jarinya. Itu membungkus Xiaoyan di dalamnya. Ini juga mengisolasi kekuatan tekanan dari Heaven Swallowing Piton dan kera iblis langit salju. Suara Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Biarkan Heaven Swallowing Piton memblokir kera iblis langit salju. Anda harus memanfaatkan waktu dan memasuki lembah gunung untuk mencari susu inti pendingin tubuh, ucap Yao Lao. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berbalik ke arah surga menelan piton di sisinya dan berteriak dengan lembut. Ular kecil, blokir kera itu, ucap Xiaoyan. Heaven Swallowing Piton mengeluarkan gelombang suara mendesis ketika mendengar perintah Xiaoyan. Cahaya 7 warna samar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mengikuti penampilan cahaya 7 warna yang kuat, tubuh pembentuk membengkak dengan cepat dan tiba-tiba dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, Heaven Swallowing Piton yang semula berukuran saku telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Heaven Swallowing Piton mengayunkan tubuhnya yang besar di bawah langit malam. Sepasang mata ular menyihir menatap kera iblis langit salju di bawah. Bahkan langit mulai sedikit berfluktuasi ketika lidah ular itu memanjang dan menyusut ke belakang. Kekuatan ular kecil ini sekali lagi melonjak setelah tidur begitu lama. Memang layak namanya Heaven Swallowing Piton. Jika ingin mencapai puncaknya, itu kemungkinan akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan tanah dan langit, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar berseru saat dia merasakan tubuh Heaven Swallowing Piton yang bahkan lebih besar daripada terakhir kali dia melihat kembali di Misty Cloud Sect. Heaven Swallowing Piton ini adalah sejenis binatang unik dari zaman kuno. Dalam keadaan normal, itu akan membutuhkan 100 tahun jika ingin mencapai tahap seperti ini. Jika bukan karena erosi berulang kali dari penggabungan oleh roh Ratu Medusa, binatang buas Anda ini tidak akan dapat berevolusi dengan cepat. Daripada mengatakan bahwa itu menjadi lebih kuat, Anda mungkin juga mengatakan bahwa itu mengambil keuntungan dari kekuatan Ratu Medusa, ucap Yao Lao. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiaoyan mengangguk pelan. Itu adalah Ratu Medusa sekali lagi. Wanita ini benar-benar agak terlalu menakutkan.
Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia berhenti selama lebih dari 10 detik sebelum tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat meledak ke arah lembah gunung. Kera iblis langit salju itu tampaknya merasakan sesuatu ketika Xiaoyan pindah. Segera memancarkan gemuruh marah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya yang besar seperti bola meriam saat ditembakkan ke arah Xiaoyan untuk menghalanginya. Suara tajam yang menusuk telinga terdengar dari pintu masuk lembah. Xiaoyan menghela nafas panjang, sementara kecepatan kera iblis langit salju sangat cepat. Heaven Swallowing Python bahkan lebih cepat. Sebelum kera itu bisa mencapai Xiaoyan, cahaya kuat 7 warna melintas di depannya. Sebuah ekor besar yang membawa cahaya 7 warna yang kaya jatuh dengan kejam dari langit sebelum akhirnya menabrak tubuh kera iblis langit salju. Kekuatan besar segera meletus saat menghancurkan kera ke arah dinding gunung. Boom! Sepotong besar tembok gunung yang keras jatuh di belakang kera iblis langit salju. Ketika pecahan besar itu jatuh, banyak garis retak mulai menyebar di belakangnya seperti jaring laba-laba. Akhirnya garis retakan ini tersebar di separuh dinding gunung. Kera iblis langit salju menjadi geram ketika menerima pukulan berat. Kemerahan cerah dengan cepat meningkat dalam matanya. Itu mengabaikan benang ketakutan yang dirasakannya untuk Heaven Swallowing Python di dalam hatinya. Ketika riak es energi dingin menggumpal di permukaan tubuhnya. Mengikuti penggumpalan energi sedingin es itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Itu membuka mulutnya yang besar dan memamerkan taringnya. Udara dingin menggumpal tiba-tiba dan seketika berubah menjadi bola es yang sangat besar sekurang-kurangnya 5 kaki. Saat kera iblis langit salju memukul cakarnya di dadanya, bola yang berputar-putar berisi energi dingin yang menakutkan tiba-tiba keluar. Sasarannya adalah Heaven Swallowing Python di langit. Saat bola bergerak, jejak panjang berwarna putih samar tertinggal di udara kosong. Mata ular mempesona dari Heaven Swallowing Python di langit, menyaksikan bola yang berputar-putar melesat dengan eksplosif. Sesaat kemudian, cahaya 7 warna yang kuat meletus. Itu seperti matahari menyilaukan 7 warna di langit malam yang bertabrakan dengan bola yang berputar-putar sedingin es. Segera, ledakan energi yang sangat besar terdengar di dalam pegunungan seperti petir. Dengan bantuan surga menelan Python yang menghalangi kera, Xiaoyan berhasil bergegas ke lembah gunung. Mendengar ledakan yang terdengar seperti guntur di luar lembah gunung, tubuhnya juga berhenti sejenak. Dia menoleh dan menatap bagian luar lembah gunung, hanya untuk melihat bahwa langit hampir sepenuhnya tertutup oleh cahaya 7 warna. Tenang. Meskipun Heaven Swallowing Python ini mungkin memiliki beberapa kesulitan jika ingin membunuh kera iblis langit salju, seharusnya tidak ada masalah jika hanya ingin menunda itu. Sekarang, Anda harus segera mencari inti susu pendingin tubuh, ucap Yao Lao. Yao Lao tampak jelas mengetahui kekhawatiran di hati Xiaoyan saat dia menghiburnya. Ya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terus ragu-ragu saat dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah lembah yang hitam pekat itu. Alisnya sedikit bersatu saat dia mengusap jarinya dengan lembut. Beberapa api berwarna hijau melesat dari jarinya sebelum akhirnya menyebar di udara sekitar, seperti banyak lentera. Cahaya dari api menyebar ke bawah dan perlahan mengusir kegelapan dari lembah. Lingkungan di dalam lembah itu sedikit rumit. Mungkin akan memakan waktu untuk menemukan inti susu pendingin tubuh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan bergumam. Dia mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya saat tubuhnya melayang di udara. Api kecil berwarna hijau itu bergerak bersamanya berlama-lama di sekitar tubuhnya seperti pengawal. Xiaoyan memperlambat kecepatan terbangnya saat dia secara bertahap bergegas menuju bagian dalam lembah gunung yang dalam. Area di sepanjang jalan sunyi dan tidak memiliki suara sedikit pun. Meminjam cahaya dari api, dia bisa melihat tulang putih yang terbuka. Adegan yang tampaknya seperti kematian ini menyebabkan rambut dan tulang orang berdiri. Sepertinya manusia bukan satu-satunya yang menginginkan inti susu pendingin tubuh.
Binatang sihir memiliki niat untuk merebutnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat tulang besar yang jelas bukan manusia. Manfaat dari mencuci dan menghaluskan tulang yang dimiliki inti susu pendingin tubuh memiliki daya tarik bagi binatang ajaib yang jauh melebihi daya tariknya bagi manusia. Jika binatang buas mendapatkan benda ini, itu akan membuatnya jauh lebih mudah untuk berlatih menjadi bentuk manusia di masa depan, ucap Yao Lao. Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tiba-tiba teringat Amethyst Wing Lion yang dia temui di pegunungan Magical Base Mountain di kerajaan Jiama saat itu. Pada saat itu, orang itu menyarankan pil transformasi tubuh sebagai pertukaran untuk kristal roh ungu ketika Yun Yun ingin menukar dengan yang terakhir. Sekarang, Xiaoyan bukan lagi pemula seperti dulu. Di jalan seorang alkemis ini, dia sudah mencapai tahap setelah mendapatkan pijakan di jalan. Tentu saja ia bahkan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang nilai pil transformasi tubuh. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa sulitnya bagi binatang ajaib untuk melarikan diri dari tubuh binatang buasnya. Kecepatan terbang Xiaoyan tiba-tiba berhenti ketika nama itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia menekankan bibirnya rapat-rapat saat wajah yang cantik dan anggun muncul dari dalam ingatannya. Matanya seperti air yang tenang, masih membawa keagungan menjadi pemimpin sekte terkuat dalam kekaisaran Jiama. Yunji, Yun Yun. Xiaoyan dengan lembut menggumamkan kedua nama yang memberinya kedua perasaan yang sama sekali berbeda. Namun dia mengejek dirinya sendiri ketika dia menggunakan kekuatannya untuk menggelengkan kepalanya. Sekarang, keduanya berdiri saling berhadapan karena berbagai hubungan yang berbeda. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte awan berkabut, dan kemungkinan tidak mungkin dia akan berubah untuknya. Di sisi lain, dia memiliki dendam dengan sekte awan berkabut yang tidak bisa dimediasi. Mengingat karakternya, ia juga akan ragu-ragu membuang statusnya ketika bertemu dengannya. Oleh karena itu, ketika dia kembali ke kekaisaran Jiama di masa depan, mereka mungkin akhirnya saling berhadapan dengan senjata. Xiaoyan dengan lembut mengusap wajahnya dan mengusap cemoohan diri di sudut mulutnya. Tubuh terbangnya tiba-tiba berhenti. Tidak jauh di depannya adalah ujung lembah gunung. Menggunakan cahaya nyala api, dia bisa melihat gua gunung yang gelap di ujungnya. Di sini, Xiaoyan bergumam sambil mengepakkan sayapnya dengan lembut. Baru kemudian tubuhnya terbang ke bawah. Sesaat kemudian, tubuhnya dengan tangkas mendarat di sebuah batu besar di dekat gua gunung. Xiaoyan dengan lembut mengendus udara yang melayang keluar dari gua. Ada aroma samar binatang buas yang mirip dengan yang ada di tubuh kera iblis langit salju. Ini harus menjadi sarang dari kera iblis langit salju. Karena itu, memandang inti susu pendingin tubuh dengan begitu penting, kemungkinan berada cukup dekat dengan itu. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, gumpalan api berwarna hijau yang tertinggal di sekitarnya segera melesat ke gua gunung. Itu bertabrakan secara acak di semua tempat sebelum Xiaoyan yakin bahwa tidak ada perangkap dan mengangkat kakinya untuk masuk. Ukuran gua gunung itu cukup besar, kalau tidak, akan sulit untuk mengakomodasi kera iblis langit salju yang tinggal di dalamnya. Bagian atas gua setinggi lebih dari 10 meter. Puing-puing tersebar di seluruh tempat di dalam gua gunung, dan bulu putih bisa terlihat di mana-mana. Langkah kaki Xiaoyan cepat ketika dia berjalan di dalam gua gunung. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit ketika dia berdiri di depan dinding gua belakang. Dengan suara lembut dia bergumam, "Jangan bilang bahwa inti susu pendingin tubuh tidak ada di sini." Xiaoyan mengerutkan kening saat tatapannya menyapu seluruh gua itu. Segera, tatapannya berhenti di sudut dinding gunung. Potongan tanah yang sangat besar ditenggelamkan di tempat itu. Daerah yang cekung dipenuhi dengan bulu berwarna putih dan lebih banyak jejak kaki besar daripada daerah lain. Xiaoyan berjalan maju berjongkok dan dengan hati-hati mengamati tempat itu.
dia menemukan bahwa ini tampaknya menjadi tempat peristirahatan kera iblis langit salju. Daerah cekung tampaknya terbentuk dari tekanan tubuh besar kera itu. Xiaoyan tidak menemukan tempat aneh lainnya dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia akan berdiri ketika hatinya bergerak. Lengan bajunya dengan lembut menjentikkan ke tempat yang ditutupi oleh tumpukan bulu berwarna putih. Segera, angin muncul meniup semua bulu berwarna putih. Lapisan pasir muncul di bawah bulu ketika itu tertiup angin. Namun, warna pasir ini jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan tempat lain. Sikapnya seolah-olah telah dibalik. Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan mundur selangkah. Dia melengkungkan tangannya sedikit dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan hisap yang kuat melonjak. Menyusul gelombang kekuatan hisap ini, pasir yang menyebar juga meletus dengan eksplosif. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bola pasir yang seukuran bola basket di tangannya. Xiaoyan secara acak membuang bola pasir yang diaglomerasi. Dia menghisap pasir beberapa kali lebih banyak dengan cara ini. Beberapa saat kemudian, sebelum pasir benar-benar tersedot dan sebuah lubang hitam pekat muncul di tanah di hadapannya. Jelas bahwa lubang ini bisa diperluas. Namun itu sudah cukup untuk ukuran Xiaoyan. Dia segera tersenyum dan menepuk tangannya sebelum melambaikan tangannya. Api berwarna hijau yang tergantung di sekitarnya menembak ke dalam. Ketika dia menarik kepalanya untuk melihat, terowongan di lubang hitam itu lebih luas dari yang dia duga. Dia tertawa sebelum melompat ke dalamnya. Setelah itu, dia maju dengan cepat di sepanjang terowongan bawah tanah yang memutar dan berputar besar ini. Xiaoyan sangat berhati-hati dan memanggil api hijau ke batas mereka karena dia khawatir tentang beberapa bahaya tersembunyi di dalam terowongan itu. Sebanyak hampir 20 ditambah api berwarna hijau tersebar di sekelilingnya. Mereka berulang kali terbang di depannya untuk mencari bahaya. Terowongan itu sangat berliku-liku, tapi Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa dia secara bertahap bergerak lebih dalam ke bawah tanah. Xiaoyan berjalan selama lebih dari 10 menit di bawah suasana sunyi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya putih kecil telah muncul di ujung terowongan hitam pekat itu. Dia segera bersukacita di dalam hatinya. Saat dia bergerak mendekat, cahaya putih itu perlahan-lahan diperbesar sampai akhirnya berubah menjadi pintu masuk gua yang dipenuhi dengan cahaya putih. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di pintu masuk terowongan sebelum kakinya melangkah. Saat kakinya melangkah keluar dari terowongan yang gelap, Xiaoyan tiba-tiba merasakan area di depannya cerah. Tatapannya mulai melihat sekeliling setelah dia terbiasa dengan cahaya. Guncangan tanpa sadar muncul di wajahnya setelah dia melihat lingkungan di sekitarnya. Tempat yang muncul di depannya adalah dunia yang penuh dengan stalaktit. Sepintas, stalaktit berwarna krem tak henti-hentinya menutupi area itu hingga ujung pandangannya. Sebuah cahaya berwarna putih pucat dipancarkan dari dalam, mengusir sebuah kegelapan yang ada. Stalaktit tumbuh di mana-mana. Beberapa dari mereka di langit-langit di atas bahkan sepanjang 100 meter. Sekilas kubah gunung itu benar-benar tertutupi dengan stalaktit yang sangat besar. Kadang-kadang, titisan emulsi berwarna putih akan menetes ke bawah membentuk cipratan seperti bunga di tanah. Apa ada dunia bawah tanah? Xiaoyan perlahan pulih beberapa saat kemudian. Dia memukul bibirnya dengan terkejut sebelum berbicara dengan senyum pahit. Apakah inti susu pendingin tubuh ada di sini? Bagaimana kita bisa mencarinya? Stalaktit seragam ada di mana-mana, ucap Xiaoyan. Pergilah ke tempat di mana kekuatan tanah terkaya dikumpulkan, ucap Yao Lao. Yao Lao melayang keluar dari cincin hitam gelap. Jarinya menunjuk ke kiri dan berkata, "Ke sini." Begitu dia mengatakan ini, dia memimpin untuk membalikkan tubuhnya dan bergegas ke arah yang ditunjuk jarinya. Xiaoyan buru-buru mengikuti di belakang. Mereka berdua berjalan melintasi dunia stalaktit ini selama hampir 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya memimpin untuk menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat stalaktit yang sangat besar di depannya.
Dan dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seruan meskipun pengalamannya. Stalaktit di depannya ini berasal dari puncak kubah gunung dan menggantung secara vertikal ke bawah. Ukurannya yang besar paling tidak lebih dari 100 meter dan diameternya paling tidak 2 orang yang saling berpelukan. Cahaya putih pucat melekat di tubuhnya membuatnya seperti pilar kristal. Stalaktit ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar di dunia bawah tanah ini. Ukuran ini seperti kaisar di antara stalaktit, menerima penyembahan tak terhitung jumlah stalaktit yang mengelilinginya. Tatapan Xiaoyan secara bertahap bergeser ke bawah. Di bawah stalaktit ini ada batu hijau yang sangat besar. Setengah dari batu hijau itu terkubur di tanah. Pada saat ini, ada lekukan yang bahkan tidak selebar 1 kaki di puncak batu hijau. Lekukan itu secara kebetulan menghadap ujung stalaktit di atas. Cairan putih krem sedalam 2 inci mengisi takik. Xiaoyan menghirup udara dan tulang-tulang seluruh tubuhnya merasakan perasaan mati rasa dan aneh pada saat ini. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada cairan putih krem di takik. Tenggorokan Xiaoyan berguling tanpa sadar. Kegembiraan muncul di wajahnya. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa susu inti pendingin tubuh yang telah dia cari sejak lama tanpa hasil akhirnya muncul di depannya. Selama periode waktu bawah Xiaoyan linglung, kabut putih samar tiba-tiba melonjak dari ujung stalaktit besar. Cahaya dari ujung stalaktit secara bertahap menjadi lebih kuat. Saat cahaya melonjak, setetes cairan krem yang seperti titik cahaya tiba-tiba diaglomerasi dan terbentuk. Tetesan cairan ini berayun di ujung stalaktit. Akhirnya, ia meninggalkan stalaktit dan jatuh di udara sebelum dengan lembut menabrak takik di atas batu hijau. Cairan dari stalaktit itu pecah, menyebabkan permukaan cairan putih krem itu yang sedalam 2 inci membentuk riak. Namun tidak setetes cairan yang keluar. Xiaoyan mengamati cairan krem yang berfluktuasi dalam takik seperti mangkuk hijau tua. Dia tiba-tiba mencapai sebuah pemahaman. Takik di batu hijau ini sebenarnya diukir oleh cairan stalaktit yang menetes. Tangan Xiaoyan menggosok batu hijau dan merasakan ketegasannya sebelum menghela nafas sekali lagi. Beberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengukir takik seperti itu ke batu hijau dengan hanya mengandalkan kekuatan air yang menetes. Ini benar-benar kasus batu yang menembus air. Jika saya ingat dengan benar, cairan ini tampaknya membutuhkan sekitar 1 tahun sebelum dapat terbentuk setetes. Saya ingin tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum lubang kecil ini dapat diisi, ucap Yao Lao. Yao Lao dengan lembut menghela nafas di samping saat dia berbicara. Dengan pengalamannya, dia tidak bisa menahan napas secara emosional pada saat ini. Xiaoyan segera datang ke pemahaman tiba-tiba setelah mendengar ini. 1 tahun untuk setetes. Benar-benar tidak terduga bahwa tetesan cairan yang rendah sebelumnya benar-benar menggumpal energi murni selama 1 tahun. Alam memang sangat misterius. Guru, ini harus menjadi susu inti pendingin tubuh kan? Tanya Xiaoyan. Mata Xiaoyan langsung menatap cairan di takik saat dia tertawa dan mengajukan pertanyaan kepada gurunya. Ya, Yao Lao sembarangan melirik cairan yang mengeluarkan kabut putih yang aneh dan mengangguk. Xiaoyan tidak ragu-ragu ketika dia melihat bahwa bahkan Yao Lao mengangguk. Dia dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan inti susu pendingin tubuh ke dalamnya. Namun ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di sisinya, itu menyebabkan dia terpana ketika dia menghentikan tindakan tangannya. Hal-hal ini mungkin juga berharga, tetapi itu bukan objek utama. Ada harta unik yang bahkan lebih langka di tempat ini, ucap Yao Lao. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ada sesuatu yang lebih langka? Xiaoyan tertegun, wajahnya benar-benar bingung. Jika orang biasa melihat inti susu pendingin tubuh, kemungkinan besar mereka akan sama sepertimu. Berpikir bahwa benda yang meneteskan ini adalah intinya. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka telah membuang harta terbesar.
kata Yao Lao dengan cara menggoda. Xiaoyan tersenyum malu tanpa bisa membantah klaimnya. Dia benar-benar berpikir bahwa cairan berwarna krem di dalam takik sudah merupakan hal yang paling langka. Tidak berpikir bahwa ada hal lain yang merupakan harta yang lebih besar daripada susu tubuh inti pendingin ini. Ikuti aku. Yao Lao mengangkat kepalanya dan menatap stalaktit besar yang tergantung dari kubah gunung. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya pada Xiaoyan sebelum tubuhnya segera melayang perlahan ke stalaktit besar. Xiaoyan kaget ketika dia melihat tindakan Yao Lao. Dia buru-buru memanggil Purple Cloud Wing sekali lagi dan dengan hati-hati mengikuti Yao Lao. Kedua orang itu mengikuti stalaktit vertikal yang sangat besar dan terbang beberapa ratus meter. Beberapa menit kemudian, mereka benar-benar terbang ke puncak kubah gunung. Melihat ke bawah dari tempat ini, stalaktit di bawah yang tampak cukup besar sebelumnya adalah ukuran semut belaka pada saat ini. Ketika tatapan mereka bergerak ke segala arah, mereka bisa melihat beberapa stalaktit yang tergantung di kubah gunung di segala arah. Cahaya puncak membawa cahaya ke seluruh dunia. Yao Lao mengabaikan stalaktit di sekitarnya. Sebagai gantinya, tubuhnya yang melayang berhenti di ujung stalaktit terbesar ini. Di tempat itu ada cahaya neon samar merembes keluar dari stalaktit, menyinari stalaktit sampai seperti kristal transparan, memberikan penampilan yang sangat indah. Xiaoyan juga mengepakkan sayapnya dan datang ke tempat itu. Dia melihat tatapan Yao Lao yang mengikutinya, namun dia tidak menemukan tempat di mana ada sesuatu yang salah. Mulutnya bergumam beberapa kali, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu memiliki sepotong batu giok? Gunakan sepotong batu giok untuk dengan lembut menggali tempat ini. Ingat, jangan gunakan kekuatan besar apapun. Jika tidak, Anda akan sepenuhnya menghancurkan stalaktit ini yang hanya dapat terbentuk setetes 10.000 tahun. Cap Yao Lao. Yao Lao mengayunkan jarinya ke ruang kosong di depan stalaktit. Jejak lingkaran seukuran telapak tangan muncul di ujung stalaktit. Dia mengamati tanda ini untuk sementara waktu sebelum memutar kepalanya ke arah Xiaoyan dan berbicara dengan serius. Meskipun hati Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan setelah mendengar ini, dia masih mengangguk. Dia mengeluarkan sepotong batu giok berwarna hijau dari cincin penyimpanannya dan menggunakan dauki untuk dengan hati-hati membungkus permukaannya. Setelah itu dia dengan lembut mengikuti tanda melingkar yang diambil dari jari Yao Lao di ujung stalaktit dan memotongnya. Potongan batu giok menjadi sangat tajam karena dibungkus oleh dauki. Setelah sentuhan lembut, ujung tajam dari potongan batu giok dimasukkan ke dalam interior stalaktit seperti kristal. Setelah memancarkan suara, potongan batu giok di tangannya benar-benar memisahkan jarak satu lingkaran. Tiba-tiba, potongan melingkar stalaktit jatuh dari tubuh aslinya. Mata dan tangan Xiaoyan cepat saat dia meraihnya. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, cahaya yang kuat dan tiba-tiba keluar dari pecahannya. Cahaya menusuk menyebabkan dia buru-buru menutup matanya. Sayap di punggungnya dengan cepat mengepak sebagai tindakan refleks saat tubuhnya mundur sepuluhan meter sebelum berhenti. Hahaha, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ucap Yao Lao. Tawa Yao Lao terdengar di sisinya ketika Xiaoyan membuka matanya. Saat itulah jantungnya yang tegang rileks. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati tempat di mana cahaya yang kuat melesak keluar sebelum menyatukan alisnya dan terbang lebih dekat sekali lagi. Ketika dia datang lebih dekat ke stalaktit besar itu, tatapan Xiaoyan menatap lubang bundar yang telah dia potong dan dia terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada sekelompok cairan lengket berwarna zamrud yang tergantung di dalam stalaktit. Kelompok cairan ini muncul seolah-olah memiliki kecerdasan. Cairan mengalir perlahan di dalam stalaktit, tetapi daerah di mana ia mengalir secara kebetulan hanya di dalam area di mana lubang melingkar berada. Bahkan pada akhirnya tidak melebihi di mana garis itu berada atau keluar. Meskipun Xiaoyan tidak yakin apa cairan kental seperti zamrud itu energi murni yang dikandungnya menyebabkan Xiaoyan terkejut. Meskipun Xiaoyan tidak yakin
Apa cairan kental seperti zamrud itu? Energi murni yang dikandungnya menyebabkan Xiaoyan terkejut. Energi murni semacam ini setidaknya 10 kali lebih kaya daripada susu inti pendingin tubuh. Apa ini? Xiaoyan menelan ludahnya sambil merasakan tenggorokannya kering. Matanya mendidih panas saat dia memandangi gumpalan cairan lengket seperti berwarna zamrud sambil membuka mulut untuk bertanya. Ini adalah inti susu pendingin tubuh sejati, ucap Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan perlahan berbicara ketika dia melihat cara mengejutkan Xiaoyan. Cairan di bawah ini bukan? Xiaoyan kaget saat dia bertanya dengan tidak percaya. Cairan di bawah ini juga merupakan susu inti pendingin tubuh. Namun, itu adalah hal-hal yang mengalir keluar dari tubuh asli ini, mirip dengan inti susu pendingin tubuh yang diencerkan. Ada beberapa orang di benua yang tahu tentang masalah inti susu pendingin tubuh ini, tetapi ada sangat sedikit orang yang tahu bahwa susu inti pendingin inti yang sebenarnya disembunyikan pada titik di mana stalaktit menghubungi bumi, ucap Yao Lao. Yao Lao menunjuk ke batu hijau di bawah dan tersenyum ketika dia menjelaskan. Ini mungkin juga semacam kamuflase yang digunakan benda roh alami untuk melindungi dirinya sendiri. Orang biasa kemungkinan akan bertindak seperti yang Anda lakukan sekarang ketika mereka menemukannya. Mereka akan mengambil inti susu pendingin tubuh di bawah tetapi akhirnya meninggalkan harta yang sebenarnya, ucap Yao Lao. Xiaoyan tanpa sadar diam-diam menampar mulutnya ketika dia mendengar penjelasan Yao Lao. Itu benar-benar tak terduga bahwa ada dua jenis yang berbeda, satu yang asli dan satu yang palsu. Sebenarnya ada segala macam hal aneh di dunia yang luas ini. Inti susu pendingin tubuh ini benar-benar sangat lemah. Hanya alat batu giok paling lembut tidak akan merusaknya. Jika alat logam atau benda lain digunakan, kelompok inti susu pendingin tubuh ini yang telah diaglomerasi selama beberapa tahun yang tidak diketahui, mungkin segera berubah menjadi limbah cair yang sama sekali tidak berguna hanya dengan satu sentuhan dari alat-alat semacam itu. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiaoyan tergagap saat dia mengangguk. Dia mengusap keringat dingin di dahinya sambil diam-diam bersuka cita. Beruntung dia memiliki Yao Lao yang mirip ensiklopedia. Kalau tidak, jika dia bergantung pada dirinya sendiri, lupakan masalah menemukan susu inti pendingin tubuh yang sebenarnya. Bahkan jika dia beruntung menemukannya, kemungkinan dia akan berakhir dengan tangan kosong karena kecerobohannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan menatap cairan zamrud kental perlahan mengalir di dalam stalaktit. Dia tidak berani melakukan tindakan apapun sendiri dan hanya bisa bertanya sambil menghadap Yao Lao. Gunakan alat batu giok untuk mengeluarkannya. Ingat, jangan gunakan tangan Anda untuk menyentuhnya, kata Yao Lao. Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia membalik dan mengaduk-ngaduk bagian dalam cincin penyimpanannya untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menemukan sendok batu giok. Sebagai seorang alkemis, batu giok adalah wadah terbaik untuk menyimpan pil. Oleh karena itu ada semacam hal peralatan giok yang ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan dengan hati-hati memasukkan sendok ke stalaktit. Dia dengan tangkas memutar pergelangan tangannya. Setelah beberapa penyisipan dan penarikan, setengah besar inti susu pendingin tubuh diangkat. Ketika dia bersiap untuk mengambil semua cairan zamrud, Yao Lao tiba-tiba berkata, "Selalu tinggalkan sesuatu. Ini adalah aturan tidak tertulis dalam dunia alkemis. Seseorang tidak dapat mematahkan akarnya ketika seseorang menemukan harta karun alami. Sangat sulit untuk membentukkan inti susu pendingin tubuh ini. Jika Anda mengambil semua itu, kemungkinan besar stalaktit ini yang membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun akan berangsur-angsur pecah. Karena itu biarkan sedikit agar tetap hidup," ucap Yao Lao. Xiaoyan terkejut. Dia agak malu saat dia mengangguk. Saat itu ketika dia mendapatkan Green Lotus Core Flame, Yao Lao juga mengatakan ini. Tindakannya sendiri memang agak terlalu serakah. Xiaoyan menuangkan cairan zamrud di sendok batu giok ke dalam botol batu giok dengan kualitas sangat baik yang sudah disiapkannya.
Ketika dia melihat bahwa cairan itu masih mengalir secara otomatis, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang lega. Setelah bekerja keras, benda ini akhirnya ada di tangannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.